Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas Struktur Data Praktikum 1 dengan tugas proyek akhir Sistem Online Voting. Em, untuk anggotanya sendiri ada Wisnu sebagai ketua, lalu ada saya, Bima, dan juga ada Fergi. Untuk latar belakang itu, eh, jadi kan voting itu atau pemungutan suara di negara demokrasi merupakan salah satu sarana yang penting dalam memilih pimpinan. Pemilihan pemimpinan itu organisasi pada umumnya dilakukan secara konvensional. Pemilih harus datang ke tempat TKP. Nah, dengan online voting ini diharapkan mereka dapat voting di device masing-masing. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Fergie. Oke, jadi buat tujuan penelitian ini ya itu yang pertama fleksibel response ya. Arti dari fleksibel ini sistem online voting ini dibuat untuk mengurangi kelemahan dari sistem voting yaitu rumit penggunaan khususnya pada orang tua. Biasanya kan kalau orang tua juga apa namanya kadang masih gaptek gitu ya ke apa online online gitu. Terus selanjutnya itu ramah jarak. Maksud dari ramah jarak ini yaitu tujuan dari pembuatan online voting ini sendiri untuk melakukan pemilihan tanpa harus ke tempat pemungutan suara dan tidak perlu menunggu antrian. Karena setiap pemilih dapat melakukan voting pada device masing-masing di tempat apa sih di tempat dia itu. Kayak nggak usah ke mana-mana. Terus yang terakhir ini tujuan penelitian itu tentu buat memenuhi tugas akhir pada mata kuliah struktur data Departemen Ilmu Komputer IPB pada tahun 2024 semester 4. Lanjut untuk proses penelitian ini yaitu yang pertama menentukan topik utama. Topik utama ini apa? Ditentukan oleh asisten praktikum. Jadi kita dapat topiknya itu sistem online voting. Selanjutnya itu proses kedua yaitu mencari bentuk struktur data. Bentuk yang kita ambil ini yaitu ada tiga yaitu vektor, TQI, sama another map. Terus untuk yang ketiga yaitu kita buat kode program. Program ini dibuat dengan bahasa C++ dengan bantuan terminal yang nantinya akan diuji kode. Selanjutnya itu pembuatan presentasi dan laporan. Setelah kode program dibuat, nanti selanjutnya yaitu presentasi dan laporan dibuat. Lanjut. Untuk pengujian kode akan dilanjutkan oleh Wisnu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem online voting yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini kurang lebih sudah dijelaskan tadi untuk uh, struktur datanya sendiri itu kan menggunakan vektor, degree, sama analog. Nah, di sini kita sendiri untuk sistem online votingnya sendiri itu kita menerapkan 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk mendaftarkan pemilih dan calon. Terus yang kedua itu fungsi untuk melakukan pemilih dan perhitungan suara. Yang ketiga itu fungsi keamanan dan mencegah kecurangan ganda voting. Terus yang keempat itu fungsi proses penghitungan suara. Dan yang kelima itu fungsi pencarian, penghapusan, dan perbaikan data pemilih. Nah, di sini sistem online voting yang kami buat sendiri itu menggunakan tipe, dua konsep, ada admin dan pemilih. Di mana admin itu dia mempunyai hak akses untuk melakukan penambahan pemilih, menambahkan calon, terus fungsi melakukan perhitungan suara, proses penghitungan suara, pencarian, penghapusan, dan perbaikan data pemilih. Sedangkan untuk pemilih sendiri itu dia mempunyai hak aksesnya itu dia cuma melakukan online voting gitu, melakukan voting. Nah, di sini kita masuk sebagai adminnya sendiri yang dimana untuk yang pertama itu kita pilih nomor satu. Nah, di sini untuk username adminnya sendiri karena kita sudah menerapkan di sini itu dia username itu sebagai admin dan passwordnya itu password. Nah, ini kemudian admin berhasil masuk ke menu admin. Nah, di sini admin mempunyai banyak akses yang dimana dia bisa mendaftarkan pemilih. Yang pertama kita mendaftarkan pemilih terlebih dahulu. Kita pilih nomor satu. Di sini masukkan username, saya masukkan Wisnu. Terus passwordnya Wisnu satu. Terus kemudian kita ingin menambahkan pemilih lagi, misalkan satu. Kita pilih satu lagi. Terus misalkan Bima, ini Bima satu. Nah, terus selanjutnya, nah di sini terlampir pemilih berhasil didaftarkan. Nah, selanjutnya kita ingin mendaftarkan calonnya. Nah, kita pilih opsi yang nomor dua, yang dimana itu untuk mendaftarkan calonnya sendiri.
Nah, untuk calonnya kita ambil yang sudah kerja ya. Kita pakai misalkan misalkan calonnya misalkan Anies. Nah, calon berhasil didapatkan terus 2, misalkan lagi Prabowo, yang kedua lagi Ganjar. Nah, calon sendiri sudah berhasil didapatkan. Karena kita supaya kita bisa melihat akses ke semuanya, kayak contohnya dari mencari pemilih, terus menghapus pemilih, terus memperbarui data pemilih, data hasil suara, data wilayah, maka si pemilih melakukan voting terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih yang depan untuk keluar dari sistemnya. Di sini kita masuk ke sistem pemilih. Nah, di sini kita masukkan yang sudah diinputkan tadi. Misalkan tadi untuk user sendiri kan Wisnu, untuk yang user 1, terus passwordnya itu Wisnu. Misalkan di sini kita melakukan kesalahan, ya, salah input password ataupun username. Nah, ini username atau password tidak valid karena karena password yang didapatkan itu salah. Misalkan kita 2 lagi, terus ini kita misalkan Wisnu, terus Wisnu 1. Nah, ini berhasil. Nah, di sini ada terdapat 3 pilihan, ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, kita misalkan memilih 2 tuh. Nah, di sini pemilih memastikan lagi kepada pemilih apakah mereka itu yakin dengan pilihan yang mereka pilih. Misalkan dia tidak yakin, maka akan kembali ke sistem pilihan calonnya. Kalau misalkan kita 2, terus kita pilihnya yes, di sini terlihat riwayat pemilih berhasil disimpan. Berarti si user Wisnu itu sudah melakukan online voting. Terus selanjutnya itu misalkan kita masuk ke menu admin lagi, kita masuk ke user yang kedua, itu Bima, yang Bima 1. Di sini misalkan Bima milihnya 1. Yes. Nah, di sini berarti user Bima dan user Wisnu itu sudah melakukan voting. Nah, dan gimana kita mencari tahu bahwa mereka itu sudah melakukan voting? Kita tinggal masuk ke menu adminnya. Nah, di sini kita masukkan lagi admin dan username dan password adminnya. Nah, kita ingin mengecek pemilihnya terlebih dulu. Kita ingin mencari pemilihnya dulu. Tadi kita pilih yang 3 lagi. Nah, di sini masukkan username pemilih yang dicari. Tadi saya mencari user Bima. Bima. Di sini username Bima, password Bima 1. Nah, status votingnya itu sudah melakukan voting. Nah, terus itu pun dengan Wisnu. Di sini username Wisnu, password Wisnu, status voting sudah melakukan voting. Terus misalkan di sini kita ingin menghapus. Nah, kita ingin melihat hasil suaranya terlebih dahulu. Kita masukkan 6. Di sini terlihat untuk Ganjar sendiri tadi yang sudah dipilih si user Bima itu 1 suara, dan Prabowo itu dipilih oleh user Wisnu itu 1 suara. Bahkan Anies itu belum ada yang ada. Terus selanjutnya itu kita cek di 7 untuk melihat riwayat dari pemilihnya sendiri. Nah, di sini pemilih yang sudah melakukan voting itu ada user Wisnu, passwordnya Wisnu 1, dengan status voting sudah melakukan voting. Terus user Bima, password Bima 1, status voting sudah melakukan voting. Nah, terus kalau misalkan kita ingin menambahkan pemilih baru, misalkan Zaki 1. Nah, ini kan pemilih berhasil didapatkan. Nah, kita ingin melihat statusnya, kita cek di 3. Kita cari nama Zaki. Dan terlihat username Zaki dan password Zaki itu status votingnya dia belum melakukan voting gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini terus kita ingin menghapus pemilihnya. Kita berarti milih yang 4. Di sini masukkan username pemilih yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus username yang Wisnu. Di sini pemilih berhasil dihapus. Kita cari aja di 3. Wisnu. Lihat pemilih tidak ditemukan karena memang pemilihnya sudah dihapus gitu. Nah, terus di sini kita ingin melakukan pembaruan data pemilih. Di sini kita ingin memperbarui data dari si Zakinya sendiri. Terus nah di sini yang diperbarui itu password dari Zaki. Maaf. Password dari Zaki di sini misalkan Zaki 2. Di sini data pemilih berhasil diperbarui. Nah, kita cek lagi di 3. Cek Zaki. Nah, di sini sudah terlihat username Zaki, password Zaki 2. Nah, karena dia sudah masuk. Mungkin terkait sistem online voting yang sudah kami buat itu sudah
menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kelima tadi, mulai dari fungsi mendaftarkan pemilih dan calon, fungsi untuk melakukan pemilih dan perhitungan suara, fungsi keamanan dan mencegah kecurangan dan ganda voting, fungsi proses perhitungan suara, terus dan fungsi pencarian, penghapusan dan perbaikan data pemilih sudah kami inputkan di menu admin ini, kurang lebih ada 7 poin. Tuh. Ini kita keluar terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait implementasi sistem struktur data yang sudah kami lakukan, yaitu ada vektor, DQE, sama unaltered map di dalam sistem online votingnya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.